kick banget nih. Itu parah. Jet di samping lo rekam. Bagian gue bawa tape tuh. Anjing. Gue di situ mikirnya kayak bodo amat. Gue orang Indonesia. Beli sekarang gue udah gak muat lah. Sama gue sekarang. Iya. Yang unik kan bawa tepok-tepok gua, iya. Anjing itu. Wah, anjing ya lah. Jauh. Jauh banget. Daripada gua keluar duit juga kan waktu itu. Udah Gitu masih gua kuliah. wah, ya udah. Tidur di Tidur stasiun di stasiun lagi. Apa? Memble. Karena Padahal keren ya. Gua gini. Ekspektasinya tinggi lu. Iya. Main suhu, main kesini. Kapan lagi kan? Berapa tahun kapan? Iya. Ayo. Oh, itu kan kayak wah. Benar. Yang Windsor lu nyanyi bareng kan? Lagi berarti. Udah. Halo, selamat hari Sabtu nih, gua ngerekamnya. Gua hari ini bareng sama teman gua, Aden Sanlano. Instagramnya Meet Grindy. Iya baru ganti. Kenapa? Nggak tahu gue kayaknya enak aja. Meet grindy tadinya meet grinders kayak ya udah iseng itu nggak jelas lah. Nih, gua kali ini bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama Aden buat ngobrolin tentang perkonseran lagi. Rokok ya. Sambil ngerokok ya Den, slow kan Den? Slow. Gua di kamarnya Aden nih sekarang. Gua udah non reaktif. Rapid testnya berarti gak apa-apa slow ya ngobrol sama Aden. Emang udah lo ya? Udah gua. Sama dong gue juga. Iya, non reaktif berarti ya. Ini udah lo record kan? Udah gua record. Kali ini sama Aden nih, gua bakalan ngomong perkonseran. Dia udah pas dia kalau konser sih dia udah nonton nggak cuma di Indonesia doang, kemana-mana ya kan. Kita denger aja nih. Apa kabar Den? Sehat Den? Alhamdulillah sehat lah. WFA ya. doang. WFA ya. WFA aja. Sama sih yang kita. makin ngehe sih. Gak kenal waktu ya. Ya kenal waktu. Asli emang makin kayak Bias Jumat sama Sabtu weekend sama hari kerja biasa aja. Asli. Jamnya juga. Jamnya juga. Tiba-tiba lu disuruh Zoom meeting jam 8 malam, 9 malam kan ngehe tuh. Kan? Cuma disyukuri lah. Ya mumpung masih ada kerjaan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana nih Den? Menurut lu tentang perkonseran di masa pandemi gini? Apa lu ada hal-hal baru yang lu tonton tentang misalkan kayak virtual konser, kayak misalkan kayak gitu? Enggak lah, kalau virtual kayak sekarang kan banyak kayak virtual konser, virtual DJ-an juga gitu kan. Enggak sih, nggak pernah nonton gitu. Gue paling nonton Netflix aja, nonton seri-seri Amazon Prime gitu-gitu. Kalau musik-musikan mah jarang juga karena emang waktunya juga Nggak ada. kesedot kerja juga sih. Jadi kerja malam itu udah nonton film aja gitu. Biar lebih rileks kali ya. Biar lebih relax benar. Berarti lu nggak ngikutin update tuh? Enggak. Paling kemarin gue sempat mau ke kayaknya Primavera seru juga nih tahun ini, cuman kan digeser tahun depan kan dari 2021 Juni. Itu semuanya ada tulang. Yang gue demen ada semua Primavera. Kayaknya ini boleh juga tuh tahun depan kalau Barcelona ya. Barcelona. Panas-panasan di Barcelona, kita summer di Barcelona. Insya Allah tahun depan ya, kalau udah kelar nih semuanya. Kita doain ya, mudah-mudahan Lano bisa berangkat Primavera Sound. Biar ada cerita lagi ya. Yoi, banyak lo ceritanya. Nah, konser terakhir yang lo tonton apaan Den? Dan gimana? Terakhir gue nonton konser tahun lalu Bon Iver yang di Senayan. Oh, nah ya. Rasanya Bon Iver atau Bon Iver sih? Bon Iver. Bon Iver. Bon Iver sih oke aja, cuman guanya kayaknya ternyata flat aja sih guanya. Mungkin gini ya, gue dulu suka banget Bon Iver kan awal-awal album dia keluar tuh kayak For Emma gitu kan, itu masih dengerin banget gitu. Ternyata ya pas udah sekarang didengerin kayak Bon Iver mulai 2011 2012 sekarang 2019 kayak 8 tahun kemudian kayak rasanya pas nonton oh ya udah gitu aja. Beda musiknya apa beda mainnya?
guanya yang beda. Oh, feel-nya udah beda. Feel-nya udah beda. Jadi kayak oh ya udah itu. Kebanyakan nguap juga gue jadinya. Ngantuk ya. Musiknya gitu ya, agak gitu kan soalnya. Iya. Cuman dianya mah oke aja, keren ya. Keren aja. Rame itu juga rame. Rame. Bon Iver. Itu tahun akhir tahun ya? Lupa gue. Ismaya yang bawa. Ismaya. Bon Iver. Nah, lu kan sering nih nonton konser sampai keluar negeri. Apa sih alasan lu buat harus banget tuh sampai nyamperin keluar gitu? Sebenarnya alasannya gue yang niat banget sih waktu itu nonton apa ya. Kalau artisnya gue suka banget sih. Artisnya gue suka banget dan kebetulan di live konser ya gue kejar aja gitu. Kayak terakhir gue nonton Skepta, terakhir gue nonton 2017 Skepta di Warless Festival. Di mana tuh? Di London. Oke. Itu kayak setahunan abis album debutnya Konnichiwa keluar, lagi peak-peaknya juga. Ya udah gue nonton karena emang gue suka artisnya aja, suka banget saat itu lagi suka banget. Terus ya gue kejar lah. Tapi kan juga memang keluar itu nggak, maksudnya nonton konser lagi kan nggak cuma buat nonton konser juga kan, buat ya jalan-jalan juga, buat refreshing juga. Jadi nggak cuma itu juga, nggak cuma nonton konser doang, kayak part of-nya lu keluar negeri lah ya jadinya. Explore juga bareng istri gue, jalan-jalan juga lah. Kebetulan ada, tapi memang waktu itu konsernya tujuan utama gue menonton konser gitu. Tapi sekalian lah. Itu sesuai ekspektasi lu nggak? Misalnya lu kejar nih, ternyata anjing keren nih dia. Skepta iya sih. Sesuai ya? Kasus itu sesuai banget. Kayaknya semua konser yang gue kejar keluar sesuai ekspektasi gue sih, karena gue mau banget gitu. Berarti emang lu tunggu-tunggu, ternyata anjing keren nih. Puas lah ya. Iya. Kalau enggak mah amsyong. Konser yang paling keren atau ideal menurut lu tuh kayak gimana sih? Konser impian lu deh, kayak misalnya lu pengen banget nih kayak nih konser ini gini gitu, misalnya ceritain deh. Konser yang paling ideal ya, konser yang paling ideal sih paling keren, paling ideal. Kayak di impian lu gitu. Gue nggak pernah punya ekspektasi mau konser kayak gimana sih sebenarnya. Cuman kalau konser ideal versi gue ya sebenarnya dari venue-nya juga enak, crowd ya, venue-nya enak. Satu tuh wajib ya kan, venue-nya enak. Terus habis itu vibe-nya juga perlu gitu kan. Let's say kita ngomongin festival gitu ya, atau festival lokal misalnya apa sih, konser kayak WTF gitu ya, itu kan nggak cuma musiknya yang bisa kita nikmatin. Bener, vibe-nya, orang-orangnya, sekelilingnya, belum ada atraksi-atraksi lain di luar band-bandan kan juga banyak tuh, activation yang seru. Itu juga ngebangun mood banget sih. Jadi kayak lo bisa dengerin musik sambil lo santai-santai gitu, nggak harus orang dengerin musik banget. Nggak cuma lo datang nonton dia. Iya, gitu, terus habis itu gue pulang ya udah gitu kan. Iya. Ada cerita lain lah ya. Ini kalau festival sih kayak gitu ya menurut gue ya. Kalau konser tunggal gitu segala macam gue nggak ada ekspektasi. Itu tunggal biasa lah ya kan. Lu datang merchandise lah itu juga pasti faktor. Wah ini seru banget nih merchandise ini, itu yang lu bisa dapetin di konser. Oleh-oleh, salah satu oleh-olehnya ya. Itu harus ada budget emang disisipin lah. Bener banget, bener. Udah paling gitu, paling sound juga. Sound gue nggak terlalu ngaruh lah, karena udah percaya aja lah. Pasti band yang gue nonton juga kayak soundnya pasti oke aja. Pasti keren lah ya kondisinya ya. Udah kayak gitu. Paling gitu lah. Iya sih, emang festival tuh wajib sih, kayak lu vibe-nya harus oke. Kalau gue ya kayak gitu juga sama sih, kayak kalau gue sih lebih pengennya sih, kalau impian gue nih sebenarnya nih, impian gue pengen banget nonton The Clash zaman dulu, masih zaman ngaco-nya. Gue suka nih band mabok nih, band yang ngasal gini-gini. Gue suka tuh attitude kayak gitu tuh. Kalau gue walaupun mainnya katro, tapi gue lebih suka dulu. Itu maksudnya apa ya? Performance-nya kali ya. Emang attitude dia kayak gitu, gue suka tuh. Kayak zaman dulu The Brandals di Pelver. The Brandals zaman dulu dah. Eka masih ngaco-ngaconya itu gue suka tuh. Kalau gue kayak gitu gue sukanya. Iya sih, ideal-ideal kayak gitu gue juga dulu suka banget tuh. Kalau misalnya konser aja kecil kayak gitu ya, ngaco-ngaco. Gue pernah nonton apa ya dulu ya, zaman-zamannya Colors Cafe tuh juga tahu Jepape kan, depannya nonton Brandals. Itu waktu itu ada Death Rockefeller juga. Itu ngaco banget sih. Itu juga itu keren gak sih? Itu keren banget kan. Itu tahun berapa tuh? Di era itu kayaknya kita 2010. keren. Eka pakai kayak
kayak dedem deh, kayak Paul dedem. Oh iya. Kayak gitu. Anjing keren. Kayak Rambut ada sisir belakang ya. Iya, gitu-gitu. Konsep gitu itu juga keren tuh, udah lama juga sih nggak kayak gitu. Udah jarang. Udah jarang juga ya. Band sekarang kayak gitu udah jarang. Sih tapi masih ada yang pertahanin sih. Kayak Teenage Death Star. Iya. Masih pertahanin kayak gitu tuh setahu gue ya. Nah, sebutin dong sekarang nih 5 konser yang paling keren menurut lu. Ini susah. Paling keren. Susah pasti lu banyak banget kan yang Ini udah susah nonton. sih. Ini susah. Ini susah, tapi seinget gua aja ya. Iya. Yang paling ngebekas banget. Pertama nonton MBV. Ya, di Gua nonton MBV di London waktu itu. Tahun? Gue lupa. Itu album yang gue lupa tuh album yang ungu tuh. Terus 2012 kali itu ya, itu udah ada Kevin Shields, Belinda Butcher, Debbie Gooch. Itu gue nggak nyangka aja gue nonton MBV kayak gitu banget. Tapi itu merusak kuping gue banget sih, pekik banget nih. Itu parah, itu gedenya, itu soundnya gila banget. Gue di balkon, gue bukan di festival, gue di atas. Itu tuh anjing nonton konser ini, gue dikasih earplug sih, tapi cuman kayak pas kasih earplug, gue pakai earplug, tapi pas gue 2-3 lagu kayak anjing, gue nonton MBV ngapain gue pakai earplug. Apa yang dipikirin ya orang dikasih earplug buat dengerin ya? Dia nggak pakai earplug terus tapi abis nonton emang pengang sakit sampai besok pagi tuh kuping gue. Maksudnya itu kayak satu MBV juga gitu kan, kedua kayak gue nggak pernah nih nonton konser sampai pengang begini. Tapi itu keren banget sih, itu kayak salah satunya juga deh, top one-nya MBV. Bandnya juga gua suka banget. Kedua ya emang experience sound-nya emang yang orang bilang MBV itu emang udah sound-nya begitu. Terus pas gue experience langsung ya memang seperti itu. Sama banget. Itu gila banget. Itu dari tata sound-nya itu gila banget, kayak di kayak di hanggar gitu deh, lu udah kayak hanggar terus ada pesawat jet di samping lo. Ride yang di Bandung gitu. Iya. Ride tuh kenceng banget, tapi enak. Iya, tapi enak. Nusuk. Iya, ride kayak gitu tuh. Itu kayak nggak bakal lupa juga sih tuh gue pastilah. Cukup sekali lah nonton tuh kayaknya. Dan itu di indoor juga kan. Jadi soundnya juga dapet banget. Itu satu. Kedua sketa yang tadi gue bilang juga. When you see my niggas, you look like you see the ghost. These pussies full of fashion, don't look happy in the clothes. We see them on the roads, getting lovey-dovey in the clothes. I did it in the bank, for real. You disrespect the clip. Bang, bang, dang, dang, on my little bitch shit. From Soho to the Heights, they're fucking with me heavy. They know me on my gang with the really fucking heavy. They say for the club, not even for the cops. They say for the club. Let's go, he's wearing a nose like that. Sketa itu kalau lo dengerin misalnya dengerin di Spotify, di musik apa segala macam ya udah sound gitu, tapi energi dia pas live itu ternyata lebih banget dari apa yang lo dapet di audio doang. Energinya ya, maksudnya grind kan musiknya ini banget ya, beat doang kayak gitu kan, cuman pas live tuh bener-bener ternyata musiknya tuh segahar itu, sengepang itu sih menurut gue ya, secara spiritnya sengepang itu.
Terus dianya juga sebagai performer juga nyampe spirit dia ke penonton tuh nyampe banget. Itu juga nggak bakal gue lupain sih karena memang gue suka banget tuh kedua. Ketiga Oasis kayak dari 2009 itu yang Singapura Oasis. Iya, itu juga ya karena band kesukaan lo ya. Suka banget parah itu. Dan setelah itu ya juga udah nggak ada. Iya, kan? setelah itu dia itu kan bulan awal tahun, akhir tahun dia bubar kan. Akhir tahun ya. Itu beruntung banget juga sih gua. Masih cepat ngerasain. Itu juga salah satu konser yang mungkin dari lagu pertama sampai lagu terakhir gua nyanyi nih, jadi puasnya itu parah. Tiga Oasis. Iya sih. Terus apa lagi ya? Beruntung yang udah nonton Oasis sih. Dia 2009. Sekarang 2020, 11 tahun udah. Enggak balik-balik. Tempat Yola Tango sih. Gue nonton Yola Tango konser waktu itu dia di Manchester tahun 2012 album Om. Dia main sendiri atau festival? Main sendiri. Sekolah kan, gue di London, habis itu gue naik kereta ke Manchester, gue bela-belain nonton. Cuma nonton Yola Tango? Cuma nonton Yola Tango, cuma nonton Yola Tango, habis itu nyampe sana, gue paling depan, dan itu juga salah satu konser yang dari repertoarnya, iya pasti, dari repertoarnya gue paling nyanyi lah, banyak lah lagu yang gue nyanyiin. Gue paling depan, tapi ngehenya waktu itu karena itu kan zamannya BlackBerry ya, gue nggak bisa ngerekam. Akhirnya gue bawa tape tuh. Anjing, gue bawa tape paling depan, gue begini sambil di barikade kan, gue begini, orang belakang tuh udah ngomongin gue sih. Ya? Tapi gue situ mikir kayak bodo amat. Gue orang Indonesia gitu kan, gue orang Indonesia, kapan lagi gue nonton Yola Tango, lu enak. Band setiap tour pasti ke negara lu. Kapan lagi? Itu juga gila banget sih itu pengalaman. Terus lagu terakhirnya dia bawain, ada salah satu lagu kesukaan gue dari album Painful, namanya I Heard You Looking. Itu dia bawain lagu terakhir dan gue nggak nyangka dia lagu itu. Gue kayak udah kayak itu nggak pernah ada di setlistnya dia. Nggak pernah ada. Itu udah dari album tahun 93 kalau nggak salah, Painful itu. Udah dia bawain lagu terakhir, gue kayak anjing seneng banget sih pasti. Seneng parah. Abis itu gue memang dari situ gue beli merchandise cuma ada di situ tuh. Wajib tuh nonton konser. Tapi ngehenya itu size-nya M, gue dulu beli, sekarang gue udah gak muat lah. Gak apa-apa, jadi jual deh. Jangan. Sama itu berkesan gara-gara ini juga. Jadi kan setelah dia manggung, dia biasalah mingle gitulah ke penonton. Oke, jalan aja ya. Anjing keren. Gue nungguin di situ, terus gue keluarin plat lagu mau legalisir lah. Plat album pertamanya Yola Tango nih, album pertamanya dia tahun 86. Si First Place lah ya. First Place-nya si Aira Kaplannya si Place kayak wah, kayak lu punya album ini gitu. Oh gitu. Maksud gue juga sebenarnya sengaja sih, gue pengen bawa album pertama lu biar lu kaget aja. Gue tahu mau nyiasatin biar bisa ngobrol nih, kalau aja bisa ngobrol kan. Iya, mancing ya. Triggernya pakai album pertama kan. Ya udah gue codorin, terus dia ngobrol gitu, iya segala macem. Terus dia ngeliat gue kayak ini orang Asia juga nih, gila loh. Gue kayak nggak nyangka bisa ketemu orang Asia di Manchester bawa album pertama gue. Kayaknya gimana? Dia ngomong apa tuh kata-kata dia? Iya, itu salah satunya itu. Terus dia kayak, wah lu dapet di mana? Gue aja nggak punya, apa segala macam. Iya. Ini itu kalau nggak salah dia bilang ini cover albumnya, ntar gue tunjukin deh, gue lupa cover albumnya kayak ntar aja ya. Ntar aja. Iya, gue ada cover albumnya. Ini rumah gue dulu lah. Oh gitu, dia cerita gitu. Iya, itu covernya jadi kayak ada rumah, ada tukang tukang es krim mobil. Itu sebelahnya tuh gue lagi nongkrong di situ tuh, deket itu rumah gue, kata dia. Anjir, ada ceritanya ya. Ada ceritanya. Itu covernya bagus banget sih. Makanya dia kaget kali ya karena itu. Iya. Anjir, dia aja nggak punya ya. Iya. Bangke. Lo masih simpen berarti ya itu? Masih ada nama gue tuh. Tapi gue nyeselnya, gue tanda tangannya di cover depan. Di cover depan itu ada nama gue, Tulano. Gue kalau sekarang gue lihat kayak
kenapa mau gue di cover belakang aja ya? Ada malas gue. Kayak coretan gitu iya, ya. Iya, coretan. Kayak males sialan nih. Tapi ya seneng lah lu. Iya. Pasti. Iya. Yola Tengo. Yola Tengo. Sama satu lagi. Terus kelima terakhir. Apa ya? Mungkin Dennis Junior berkesan banget, itu juga pengang banget tuh. tuh. Di London juga. London sih. Terus King Krul juga. King Krul awal baru keluar tuh dia masih underground banget, gue nonton masih juga. culun-culunnya ya? Iya. Gue mau foto, gue malu-malu nih. Iya, gue foto nggak ya? Udah nggak usah lah, dia lewat gitu. Itu masih album EP-nya dia, The News of the City itu ada. Tapi yang paling berkesan banget satu lagi ini sih. Reuni Stone Roses. Wah, anjir. Di Hilton Park, Manchester. Itu kaosnya sama gue sekarang. Iya. Yang unik kan? Iya. M tuh. Brazil. Yoi 12. Wah, itu kalau cerita juga panjang sih nih. Gue cerita dikit kali ya. Itu Hilton Park, itu keren banget sih. Gue jangan ngeliatnya merinding itu. Sih. Yang dia, ada kan dia yang full gold kan dia yang di Stone. Iya. Keren sih. Nah, gimana dia ceritanya? Itu opening, itu gini. Pokoknya gue kan di London, gue ke Manchester. Itu gue berdua sama teman gue orang Filipina lah. Orang Filipina. Gue ke Manchester, naik kereta. Gue nyampenya itu, konser, gue nyampenya pokoknya gue dari London pagi, nyampe sana kan 2 jam lah, nyampe sana jam-jam 9, 10 kan, jam 10, abis itu gue mau nungguin konsernya kayak baru buka, kayak open gate-nya itu jam 3, abis gue naik bis ke sana, naik bis, terus abis itu Primal Scream pembuka. Oh, Mani main dong? Mani main di Primal Scream? Mani main lagi. Enggak, di gue lupa. Udah cabut. Karena Stone Roses lagi sibuk tur dunia kan. Oh iya, 2012 ya. Iya kan, 2013 tuh. Itu pertama kali kick off-nya Stone Roses comeback-nya kan. Iya, itu. Pertama di kampung halamannya dia deh. Habis itu pembukanya itu, habis itu The Wailers juga lah. The Wailers. The Wailers anaknya Marley, cuman gue lupa, bukan si Damien gitu. Iya. Lupa. The Wailers juga ada tiba-tiba reggae. The Wailers pertama, habis itu Primal Scream, habis itu jeda nggak berapa lama si Stone Roses lah. Gue dapet paling depan itu 50.000 atau 80.000 orang itu kalau nggak salah di tempat gue hari pertama nih. Oh, di 2 hari ya? 2 hari. 2 hari pertama ya kan, hari pertama deh. Habis itu gue paling depan, ya udah tuh udah gila aja sih, habis itu udah yang lain sejarah lu ngeliat flare dibakar di belakang. Iya. Kebayang sih. Itu gue tahu lah kan. Ya kan ada di videonya kan. Itu kan yang si Ian Brown turun ke bawah. Tepuk-tepuk gua. Iya. Anjing itu. Wah, anjing Ian Brown nih. Terus turun ke bawah, gila nonton Stone Roses kapan. Hi, Destin. Nonton Stone Roses nih, comeback kan habis itu kayak, nah itu udahlah pokoknya itu nonton sampai malam. Nah itu ceritanya juga ngehe juga sih gue. Itu kelar jam 12, jam 11 balik lagi. Langsung ke London? Enggak, balik ke Manchester. Kereta gue balik ke London itu jam 5:30 pagi lah. Lu terus gimana tuh? Ya udah ngebolang aja. Tidur di stasiun apa gimana gitu? Iya. Tidur di stasiun, gue jam 3 pagi tuh gue akhirnya muter-muter, pub udah nggak ada yang buka segala macem dan dingin kan. Terus gue ngeri juga, Manchester tuh ngeri sih, kayak kota industrial yang emang udah rusak, udah nggak kepake, udah banyak gedung-gedung kebakar tua. Akhirnya gue kayak udah deh gue nunggu aja di stasiun. Akhirnya yang paling aman lah ya. Iya, gue tidur di stasiun dari jam berapa? Jam 3, jam 2. Gue ngemper di bawah aja. Itu berdua sama temen orang berdua sama temen gue, jaga-jagaan. Gue tidur, lo jagain barang gue ya. Terus gue tidur ngemper 5:30, ya udah gue pulang. Nah itu juga nonton, ya gue lupa sebelum gue ke konsernya juga itu, gue itu ini, gue nyampe sehari sebelum deh lang ternyata. Oh, lu nginep dulu. Nah nginepnya di mana? Itu gue nginepnya gue nggak tahu tuh sama siapa. Jadi itu gue cuma punya kenalan, saudara gue punya kenalan dulu. Kenalan nih teman sekolahnya, dia nikah lah sama orang Manchester lang. Tiba-tiba
Akhirnya gue dikontak, ntar kalau ke Manchester ke rumah dia aja. Tapi ternyata rumahnya bukan di Manchester, namanya di Lancashire. Itu banyak mod-mod lah dulu zaman dulu Northern Soul tuh, ya kan? Itu sejam lagi lah keluar dari Manchester lah. Jauh banget. Kayak lu kayak ke Pamulang lah. Sampai nyampe udah gitu gue nggak kenal, akhirnya gue tidur di rumah dia, gue kayak di ruang tamunya tidur. Risih gak? Ya iyalah. Cuman daripada gue keluar duit juga kan waktu itu. Udah gitu gue kuliah. Udah gitu gue anak kuliah, udah gitu buat teman gue lagi. Ini gue tidur. Abis itu abis itu besokan paginya dia nganterin gue ke Sentral. Abis itu baru gue berangkat ke konser. Berarti gue berangkat ke konser gitu. Itu pengalamannya ya nggak cuman itu, maksudnya ke whole package sih, kayak banyak pengalaman baru yang gue temuin aja di situ. Effort lo. Ya kan, sebelum dan sesudah. Gue tinggal di rumah yang stranger, gue even nggak kenal dia siapa. Habis itu lu udah selesai nonton konser oke, berbayar, semuanya terbayar. Dan kayaknya waktu itu ingat gue malam itu juga ternyata gue kira summer panas lah, santai lah. Ternyata pas sudah malam anjing dingin juga. Cuman hoodie satu lagi kan. Wah ya udah tidur di stasiun lagi. Seketika Stone Roses-nya hilang sih pas lagi struggling gitu. Besokannya pas lihat foto-foto baru gue ingat lagi. Gue nonton Stone Roses gitu. Tapi itu puas banget. Gue ngeliat sih yang lu foto itu kan sih, yang lu pakai baju 12, lu bawa bendera Indonesia. Itu Blur. Itu Blur. Itu Blur di Hyde Park yang itu Blur di Hyde Park. Itu beda lagi itu. Itu sesudah Stone Roses tuh. Itu Blur di Hyde Park. Gila, Blur di Hyde Park tuh keren sih. Iya, itu juga parah sih. Itu paling sih. Nah, itu keren tuh, 5 tuh. Itu lebih malahan bonusnya. Susah sih habisan, orang banyak yang udah ditonton kalau ditentuin. Iya. Nah, tapi ya udah yang jelas bakat kayak soundtrack list gue kayak band-band yang gue suka dari banyak yang udah kecoret dari zaman ya? sekolah sampai sekarang udah banyak yang kecoret lah. Sekarang tinggal yang baru-baru aja nih. Nah, tadi kan udah tuh salah satu konser yang paling kerennya tuh. Ada lagi nggak kira-kira? Pasti banyak lah yang lu udah nonton kan, banyak tuh. Ada nih, singkat gue lagi nih. Gorilla Biscuits. Gorilla Biscuits lagi tour. Gue nonton tahun 2000, dia lagi tour Eropa. Kebetulan gue lagi liburan juga waktu itu di London. Terus Gorilla Biscuits datang ke London. Habis itu, tapi gue kebagian di hari kedua lah. Jadi yang merchandise udah pada habis deh. Diborong dari hari pertama dia main di Camden, tapi di hari kedua dia main bareng siapa ya? Ada bareng beda venue, lebih gede, lebih gede. Bareng Higher Power sama satu ada band hardcore gitu kayak hardcore punk lah, kayak Minor Threat gitu-gitu. Hardcore punk itu keren, namanya Frame of Mind. Apa? Frame of Mind gitu. Gua nggak tahu masih ada apa enggak. Akhirnya gue dapat kaosnya doang sih. Kaosnya Frame of itu Mind doang. Terus habis itu ya udah, itu juga salah satu konser yang memorable buat gue sih, karena gue nggak pernah bisa nyangka nonton, nggak tahu ya, gue kayak nggak pernah kepikiran aja nonton band hardcore di luar, apalagi di London gitu. Yang sini juga gue nggak tahu sih, maksud gue kayak nggak rame-rame banget waktu itu, venue-nya gede dan nggak rame-rame banget dan nggak sekeos-keos itu juga sih sebenarnya crowd-nya. Masih kalah lah sama Jakarta ternyata. Di UK ya? Masih kalah lah sama Jakarta waktu itu ya, waktu gue nonton Gorilla Biscuits itu ya. Cuman Gorilla Biscuits-nya powerful banget sih, emang energinya udah parah. Emang keren ya? Emang keren banget, udah repertuarnya juga udah keren banget lah, semua lagu dibawain lah. Anjir. Iyalah. Apa ya? Semua deh. Competition dibawain. Lagu pertama apa? Start Today? Iyalah. Kan? Iya tuh. Gemeter sih. Anjing, aku mati ya kan. Terus gue mikir. Ya main trompet ada berarti ya? Ada dong. Di situ gue mikir, udah, gue lagu kedua ketiga masih malu-malu sih, kayak musik nggak ya. Terus karena udahlah, kapan jatuh tuh celana gue celana baru beli lagi, jatuh udah pulang pas terang ada bir, ada ini, ada muntah. Tapi ya memang
sih, itu juga gila banget. Sama satu Agnostic Front Jakarta. Itu powerful, raw, aduh tuh itu gila sih. Gua nggak tahu sih itu experience beda lagi ya nonton band hardcore kelas kakap kayak Agnostic Front tuh. Godfather lah. Godfather itu juga salah satu gua ngerasain ya different world aja. Kalau buat gua gitu kayak ternyata ini emang energi kasar jalanannya New York tuh udah ngelekat banget di Agnostic Front dan bisa energinya tuh nyampe banget ke penonton itu sih. Sama lah kayak Gorilla Biscuit juga, cuman Agnostic Front lebih kasar sih, lebih raw, lebih sangar, lebih tough dengan crowdnya di sini kan. Iya itu juga kali. Kalau Gorilla Biscuit kan fun ya. Lu dengan musiknya juga fun lah ya, keren fun gitu. Kalau Agnostic Front udah sangar aja, main-mainnya udah gayanya gitu. Ayo friend or fool gitu kan aja. Iya udah. Itu gokil sih emang. Gue juga nonton itu. Iya kan lu nonton kan? Iya. Orang lu baru masuk, Sirino kan? Iya. Oh, si Stigma gini kan? Iya. Stigma udah tua banget itu, tapi masih powerful. Parah deh. Tapi di situ aja porsi dia gitarnya kecilin. Oh iya. Iya, jadi yang digede itu si Craig, si Skinhead Craig sih yang gitaris Slipshot juga kan tuh. Dia yang cover gitar si Stigma ternyata. Stigma tuh udah porsi lu dia kayak dia harus ada aja di Agnostic Front, tapi porsi dia tuh kayak dikecilin, kayak gitarnya dia kecilin. Yang kencang ya si Craig-nya aja. Tapi ya nggak ada dia, nggak ada Agnostic Front, udah kelar. Iya. Tapi ya ikon juga sih ya, figur juga itu cuman enggak sih, gila. Parah. Itu gila sih, itu gila. Ya itu salah satu. Salah satu yang kayak udah kayak anjing ini keren banget. Kayaknya cukup lah sekali seumur hidup nonton Agnostic Front juga udah kayak ya itu bener-bener completely different world aja sih. Jadi kayak wow, pengalaman baru. Agnostic Front, semuanya pasti yang nonton pasti nyesel sih yang nggak nonton. Asli itu Manggarai. Habis itu ada tragedinya juga lagi, ada yang berantem. Ada yang berantem di depan ya? Si Mono bukan berantem sebenarnya, salah sasaran. Oh iya, gue udah balik. Dikira anak Bandung. Anak itu anak kan Manggarai punya anak dejek aneh kan, dari anak Bandung dihajar salah, ternyata anak Depok si Mono. Udah balik. Nah itu berarti kan tuh tadi tuh konser-konser paling keren ya menurut Adil Sanlano. Yang keinget lah. Yang keinget memorable ya. Masih banyak banget kan pasti. Nah sekarang konser yang paling katrok nih yang lu pernah nonton, anjing ternyata begini nih, nggak sesuai ekspektasi lu nih. Ini juga gue ingat sampai sekarang nih. The Vaksin. Memble. Karena padahal keren ya. Gua jadi itu gue nonton tahun 2012. Itu kan rekornya keluar, gue nggak tahu ya, gue lupa antara yang post breakup set itu 2011 apa 2010 gitu ya. Itu termasuk heavy rotation juga lah dulu di playlist di iPod gua tuh. Pas gua ada kesempatan sekolah ya 2012, terus kayak di London itu main di festival Field Day, dia main di Field Day Festival. Itu keren juga tuh, itu festival. Dia main di situ, pas gua tonton anjing ngempos gitu. Ngempos mulai dari musiknya ya beda banget lah rekaman sama aslinya. Kedua ya mungkin attitude personalnya juga kayak kok nggak ya albumnya tuh kan kayak post-punk dingin gitu ya, kayak biasa aja anjir. Jadi nggak percaya gitu gue. Nggak sesuai image yang dibikin ya, yang dibangun ya. Gue jadi kayak nggak percaya. Akhirnya gue cabut, gue nonton Magic Star lah. Gue amat jelek. Sama itu, yang waktu itu dia kemarin tuh dia nge-DJ tuh di acara Fred Perry. Lupa gue 2 tahun setahun lalu gitu. Ternyata gue keren gitu kan, headline-nya dia kan si The Vaksin cuma 2 orang kalau nggak salah. Dia lagi main di Asia juga, ditarik ke sini, dia tarik ke sini sama Fred Perry kan, dia ambasadornya tuh kalau nggak salah. Nah pas main ternyata keren gitu nge-DJ-nya, ternyata katro anjing. Lagu-lagunya juga biasa aja. Pilihannya katro ya, lu nge-DJ tapi bawain lagu lu sendiri ternyata. Beda. Jangan dengerin lagi deh. Sampai segitunya lu berarti ilfil parah, abis itu udah gue delete aja. Terus kaosnya gue punya kaos The Vaccines tuh, kayak gue kasih aja ke siapa. Tapi kayaknya emang tuh band udah hilang gitu aja. Hilang gitu aja sih sekarang. Tapi albumnya bagus ya, emang lagunya bagus. Lagunya bagus. Terus ini tuh ada lagi nggak?
Limp Bizkit Adrenalin. Adrenalin ya. Nah, waktu itu juga gue kebetulan ada kerjaan di Adrenalin, gue kesana, wah gila, kapan lagi gue nonton Limp Bizkit? Ada kerjaan juga lagi gratis kan, berangkatnya. Pas udah nonton, set ngempos juga, soundnya garing parah. Terus kayak Fred Durst itu lagi energinya nggak kerasa ke penonton. Mungkin karena udah tua atau emang nggak tahu kali ya. Enggak, kayak teknis juga sih, lebih ke teknis kalau menurut gue ya, lebih ke teknis. Just juga kok gue nggak, kan udah ngirim Bizkit kan kayak lagu-lagunya juga banging banget kan. Iya, kayak lu pengen lompat aja itu segala macem. Ini doang sih nggak dapet energinya lah ya. Nggak dapet, mendingan nonton Malik and the Essentials. Enak, wangi-wangi lagi. Cewek-cewek. Iya, sebelumnya Malik and the Essentials kalau nggak salah, sebelum Malik langsung ditarik. kalau nggak salah pokoknya dia main juga. Enak nonton itu. Ya dulu Limp Bizkit padahal tuh salah satu ya, kita masih kecil mesti dengerin mereka lah ya, sekolah lah ya, high school. Gue dulu bawain lagu-lagunya mereka sih waktu jam-jam hip metal SMA. Iseng-iseng aja gue Linkin Park. Enggak, gue nggak ke Linkin Park. Lu lebih ke Linkin Bizkit. Sama gue juga sih. Linkin Park enggak sih? Sama tuh lagi paling ada tuh lagi. Kid Doherty solo waktu itu dia baru Libertines. Kayak Kid Doherty nih solo intimate konser. Itu dia udah bubar kan? Lagi bubar. Lagi vakum atau bubar gue nggak tahu. Terus habis itu dia seinget gue hilang rehab di Thailand. Kayaknya tuh baru balik dari rehab di Thailand, dia balik, dia nggak tahu BU kali ya. Udah konser di kayak di pub doang sih, kalau di pub kecil lah ya. Kalau di sini pubnya kayak di Duck Down lah, Dia main kayak. Lu dapet info dari mana tuh? Iya dari waktu itu dari mana gue lupa tuh, zamannya belum ada Facebook gitu kan ya. Facebook. Oh enggak, dari flyer. Oh flyer ya. Flyer yang gue dapetin di record store gitu. Oh iya. Betul, tinggi boleh juga nih. Murah kayak cuma 5 atau 10 pon. Iya, waktu itu kayak masih 15.000 atau 50.000 untuk Doherty kan lumayan. Dan tempatnya jauh lah. Lu sampai effort ke sana Iya, jauh kayak lu dari Pamulang ke Jakarta aja. Kayak gitu ke Kingston nama daerahnya. Oh, Kingston. Udah terus main. Kok kayak bukan Pete Doherty gitu. Kayak tapi dia bawain lagu-lagu yang Liberty juga. Iya, tapi kayak bukan Pete Doherty deh, kayak rebel rap apa kayak geser-geser kayak Pete Doherty juga udah nggak ada, dia tembem gitu kayak habis rehab kali ya. Rehab kali jadi kayak gitu, energinya nggak ada lah. Kayak apaan sih nih? Kayak lu nonton ini aja, kayak misalnya dulu di kampus ada acara kampus terus tiba-tiba ada orang yang mau nyumbang lagu solois pakai gitar, ya kayak gitu vibe-nya. Ya udahlah gitu. Padahal pas bandnya keren ya yang lu tonton juga. Iya, waktu Libertines di sini mah keren, udah ya Libertines. Nonton tuh. Itu udah Libertines nggak keren. Mabok sih, masih mabok sih kalau ceritanya sih dia. Itu keren sih. Iya, dia masih. Itu masih formasi lengkap masih. Drummernya juga masih lengkap. Itu udah lama di sini tuh. Udah gitu itu di festival gede waktu itu gue lupa nama festival Hotspots ya. Iya, tahun lalunya si ini apa sih yang Rage Against the Machine? Oh iya. Sama Dius. Sama Dius itu oke lah. Itu kayak biarpun tempatnya melompong gitu kan. Tapi nggak terlalu ramai katanya ya? Dikit. Libertines ya? Berarti ya segmented banget sih. Parah. Yang lu kenal di depan, maksudnya yang lu lihat di depan juga lu pasti kenal juga. Iya, Libertines padahal keren sih. Itu nyesal gue juga nggak nonton nih. Kapan lagi Libertines? Siapa ya? Iqbal kalau nggak salah ada Iqbal Mantek juga tuh. Iqbal Mantek. Iya. Libertines. Canggih. Gitulah. Kalau lu ada nggak? Paling busuk. Kalau gue paling busuk itu H2O. H2O di Hammer Sonic, wah itu atro. Sumpah itu salah satu konser, maksudnya lu kayak udah ekspektasinya tinggi lu. Kalau H2O main kesini, kapan lagi kan? Soalnya kan dulu kan rumornya dia nggak mau datang kalau bukan organize yang gede yang ngambil. Oh iya. Katanya rumornya gitu. Soalnya ya rumor anak-anak kan. Terus dapatlah, diambil lah sama Sonic nih, dia datengin. Pas dateng main ternyata nggak sesuai ekspektasi gue. Kayak gimana? Soundnya naik turun, terus mainnya juga banyak missnya. Kayak dia tuh ada kayak gimmick-gimmicknya, kayak anaknya tuh si lupa gue namanya, si Max kalau nggak salah. Anaknya Toby Morse, dia ngedramin pas lagu Nothing to Prove. Iya. Dia ngedramin pas lagu Nothing to Prove. Itu ada berapa kali miss tuh gue ngeliat tuh. Terus ya dia
Tapi pas lagu kayak Nothing to Prove gitu lo enjoy aja. Enjoy. Aku nonton semua sih enjoy, tapi kalau banyak yang ngomong sih katro soundnya semuanya mainnya dari kayak rekreasi doang kali ya. Iya, kayak istri, istri sama anaknya lu kayak gue nggak tahu di dalam mungkin dia kayaknya kayak nggak bawa soundman, nggak bawa krunya mungkin ya soalnya pas dia lihat dia ngeset sendiri kita lihat semuanya. Drama juga nggak oke lah mainnya overall kerenan Dead Kennedys ya malahan walaupun bukan Yellow Biafra ya. Tadinya gue sempet malah gue kurang expect sama dia kayak anjing Dead Kennedys dari jauh berapa ya bukan Dead Kennedys kan pas gue nonton ya keren aja juga iya ternyata keren sama ini netball Jaklot ya itu kata soalnya Jaklot ya pas ternyata jelek ya gue nggak komplain apa sih ya 25.000 juga lu mau komplain apa ya nonton netball 25.000 kalau di sana ya $2 ya lu. Tapi netballnya fun aja nggak ada panggung tuh? Enggak, si Hoya drummer basisnya sempet gini mau itu naikin mic gini kayak udah kapan si Freddy-nya ya main-main aja akhirnya ya lu karena netball ya lu pogo aja lah mosing aja lah walaupun soundnya jelek sih. Nutup nih Den tadi udah kan. Nah terakhir nih menutup konser yang paling lu tunggu-tunggu apa kayak mungkin festival atau band atau apa yang paling tunggu-tunggu? Gue pengen banget nonton kayaknya gue pengen ini sih Primavera 2021 sih. Primavera 2021 itu ada Pavement Reunion kan. Pavement aja. Banyak lah itu Pavement, Slow Tie, King Krul, terus ada gue nggak tahu deh. King Krul. Terakhir sih ada Bauhaus atau ada Just Bauhaus? Mary Chain ya. Iya. Just Mary Chain anjing Itu gue belum lihat lagi update-nya masih main apa enggak. Cuman yang pasti Pavement sih pasti main. Kayaknya gue kalau ya amin gitu ada rezeki kalau gue nonton itu kayaknya gue kayak 2-3 tahun ke depan nggak nonton konser juga udah aman lah kayak cukup lah ya gitu iya, nonton itu ya nonton apa lagi lengkap ya iya kan Kim Gordon main nggak iya Kim Gordon ada juga pokoknya yang jorok kayak udah apa Dinosaur Junior Dinosaur Junior gue udah nonton Yola Tengo gue udah nonton apa lagi ya udah tinggal Pavement aja ditutup sama Pavement udah habis itu wishlist dulu ya itu sama ada satu festival sih namanya Boomtown Festival di UK juga itu kayak ya kalau lo konsepnya kayak Glastonbury lah cuman ini musiknya fokusnya cuman jungle reggae drum and bass happy hardcore gitu-gitu kebayang sih rave aja kebayang sih vibe-nya kayak gimana itu iya, orang-orang yang datang kayak gimana kebayang sih tuh itu gue pengen banget maksudnya gue kalau nonton konser gimana ya gue kadang-kadang gue ngerasa sekarang kalau misalnya band-bandan kayaknya band-band yang udah gue suka dari zaman gue sekolah dari zaman gue banyak yang udah kecontreng gitu loh kayaknya sekarang gue lebih ngincer kayak ya apa vibe-nya juga sih vibe di luar daripada lu nonton musik terus gue cuma merhatiin bandnya gue nggak seneng itu sih sebenarnya gue lebih sekarang gue lebih nyari vibe lebih nyari vibe untuk nikmatin musik yang gue suka ya jadi kayak lo dapet dua sih lo liburan iya lo dapet bisa dengerin musik yang lo suka iya itu yang gue cari sih kayak kedepannya kayak udah mulai berarti itu kayak gitu sih tujuannya ya festival cari vibe cari fun bikin apa ngerasain experience baru lah Fuji Rock mungkin Fuji Rock udah nggak tahu gue dari dulu belum ada yang menarik gue sih tapi kalau menurut experience tahu deh pengalaman yang udah sih banyak yang ini ya kayak lu kehujanan tenda lu kebanjiran gitu kayak anjir gini amat nih ternyata gue sampai banjir tenda lu kehujanan terus tidur di hall kayak hall gitu dipindahin bareng-bareng banyak kan susahnya katanya daripada nonton gitu katanya kalau gue boker gimana tuh kalau boker mandi nggak mandi kali ya mungkin mandi tapi yang ngantri kali ya gitu ya iya sih nggak kalau kayak Fuji Rock itu sebenarnya gue tapi tetap maksudnya performers line up tuh penting sih buat gue nah berarti ya emang Fuji Rock kayak Summer Sonic belum dari ada tahun ke tahun belum ada yang gue pengen gue harus datang soalnya mungkin ya yang main situ ya rata-rata mungkin lo udah pernah nonton yang di mungkin UK kali ya itu belum ada yang pengen gue tonton banget jadi gue kesana enggak tetap sih kayak ya line up tetap penting tapi vibe environment juga tetap salah satu aspek yang penting juga menurut gue untuk kita nikmatin salah satu ini ya untuk bisa kita maksudnya bikin kita mau datang ke satu
pertunjukan musik, konser ataupun festival ya itu elemen yang penting sih, dua itu sih menurut gua. Pasti sih. Festival. Gitulah. Oh iya. Kalau Gilang ada nggak nih? Festival. Abad Pengen kali ini sih, aku pengen banget sebenarnya sebenarnya. ya. Dua, sebenarnya pengen banget dua. Satu di hardcore, yang kedua Rebellion Festival. Lu dari dulu Rebellion Festival belum Ya, lu tahu kan, berangkat ceritanya lu. kan? Ya, Yang gua itu pengen- udah dari berapa tahun kapan? Iya. Ayo lah berangkat aja lah. Lu kalau udah bisa ke Jepang mah udah pasti bisa lah. Insya Allah. Dia 2021 lagi ada. Mana? Liverpool ya? Bukan, Bukan kan? Blackpool. Blackpool. Rebellion Festival. Wah itu lu Iya. lengkap sih, kayak temen gua ada tuh orang Malaysia, gua tahun lalu dia nonton Oh, kesana iya? kan. Iya, gua ngeliatin kan. Ngentoy dia nonton semua band yang Coxparer. ada di rumah gua, vinilnya semuanya aja. Kan Coxparer ada. Coxparer, lu Dedik semuanya Dedik, iya. iya. Lu siapa lagi ya? Kayak lu Infrared gitu dah. Semuanya lengkap, itu band UK, US juga ada di situ. Iya. Wah, itu lengkap. Itu tuh dua tuh, salah satu tuh. Tapi Coxparer, ada Coxparer lu harus nonton sih gua. Lu nonton deh? Coxparer waktu itu 40 Coxparer. tahun Coxparer yang buka Rancid. Anjing, Rancid tuh gue udah nonton Itu tadi. Coxparer. Iya. Asik kan nonton Rancid? Parah deh. Asik ya? Parah. Nah. Lu menghibur banget. Rancid sih, tapi keren banget. Nonton Coxparer juga anjing sih, energinya gila. Anjing itu sih, itu lagu singelong semua pasti ya. Iyalah. Iya. Coxparer sering ngomong banget lo, bayangin nyanyi apa? Take Em All. Take Em All, England Belongs to Me. Anjir, nontonin lagu. Terus Tough Guy. Anjir. Lu nyanyi kan Someone this is I a want one sometimes. time. Oh, itu kan kayak Anjir. wah. Ya itu pengalaman beda deh dibanding misal lu kalau nonton misal band-band indie gitu ya udah gitu kan nonton band oi, band hardcore itu kayak berpengalaman yang berbeda aja. Soalnya Ngerasain. apa ya? Nonton band Iya sih. indie kayak gitu lu, ya nonton paling lu cuma duduk kayak diri. Iya nggak sih, joget biasa. Kalau band hardcore, band punk pasti ada interaksinya, ada interaksi, adrenalinnya beda kan. iya. Lu beda nonton Wizard sama Enough Stefan deh, dua-duanya lu suka banget kan? Iya. Tapi kan Benar. Ya Wizard lu nyanyi bareng aja Iya, udah. iya. Ya kalau orang musik pro ya udah lu bisa deket dia, lu bisa lompat, lompat bisa apa, bisa nyanyi. Iya sih. Gitu lah. Gitu. Tapi ya itu sih. Paling apalagi ya, nggak ada kan gua. Udah. Paling lo tinggal Gilang aja deh, semoga tercapai lang lu ke Rebellion Blackpool. ya. Ke Blackpool dulu sih, oke sih. Iya itu Rebellion Iya. Festival. Iya. Iya. Wah, mudah-mudahan ya. Tahun depan insya Allah kalau ada rezeki Amin. berangkat gagal nikah lagi berarti. Emang udah ada. Fokus aja, kalau lu udah bisa nonton konser di Jepang mah lu pasti bisa nonton konser di UK lah. Pasti. Lagi hitung-hitungan aja. Yoi. Thank you Aman. Den ya. Siap. Udah bagi-bagi Gue cerita thank you nih udah datang Sama-sama dong. ngobrol-ngobrol yang gue juga iya Nostalgia seneng lah lah, ya. seneng lah, iya diajak ngobrol-ngobrol, share Daripada- pengalaman. Nah, mungkin buat teman-teman bisa mudah-mudahan bisa ngerasain sama ngerasain pengalaman sama kayak Aden nanti ya, kayak bisa nonton lu pengen nonton Yola Tenggo kayak gitu kan. Itu wajib Iya. sih harusnya ya. Kalau menurut gua sih lu pengalaman nggak bisa diulang, duit bisa dicari. Pengalaman bagus nggak bisa Iya. cari lagi kalau udah lewat. Dan kadang pengalaman itu ngerasain sekali aja cukup sih. Ya. Kadang gitu ya. Nggak usah berkali-kali sih, Iya. kadang pengalaman kedua yang nggak sesuai ekspektasi Iya, lagi. iya. Benar. Iya. Thank you ya. Terima kasih Thank you teman-teman. Den. Thank you Den. Bye. Bye.